welcome back to Faith at Home Keluargaku Gerejaku. Di podcast kali ini adalah bulan keluarga. Kita akan membahas hal yang seru banget, yang sangat dekat kaitannya dengan teman-teman pemuda dan dewasa sekalian atau dewasa muda. Nah, hari ini saya Cindy, saya nggak sendirian, saya ditemani sama orang yang spesial di depan saya, narasumber kita yaitu Ko Onil. Halo Cindy. Halo Ko Onil, gimana kabarnya? Baik. Baik ya. Kita kebetulan hari ini prokes ya Ko ya, jaraknya 10 meter ya dari satu sama lain. Aman ya Ko ya. Oke, nah hari ini kita mau bincang-bincang ya Ko mengenai kegalauan, keresahan di kalangan pemuda dan dewasa, benar ya Ko? Nah, tapi sebelum itu cukup menarik ya, tema bulan keluarga kali ini itu kan Faith at Home, keluargaku, gerejaku, iman di dalam rumah. Nah, menurut Ko Oni sendiri sebenarnya tema keluargaku, gerejaku ini bisa dijelaskan nggak? Ini mengenai apa sih sebenarnya? Oke, sebetulnya ini kan diambil dari buku Church Plus Home ya. Nah, jadi ada bukunya, itu bisa dibeli di toko buku ya. Jadi intinya adalah sebetulnya buku ini mengacu pada Ulangan 6 ayat 5 sampai 7. Mungkin saya bacain sedikit ya. Ulangan 5 ayat 6 sampai 7 ya. Apa yang ku perintah, mungkin dari ayat 4 aja. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Jadi nomor satu kasih Tuhan dulu ya. Habis itu nih untuk orang-orang tua nih, apa yang kuperintahkan padamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau sedang berbaring, apabila engkau bangun. Artinya dimanapun kapanpun itu memperlihatkan kasih kita sama Tuhan sama pengajaran-pengajaran iman di rumah gitu. Nah itu intinya kan. Cuma problemnya gini, kenapa ada buku ini sampai ada movement ini ya, movement Faith at Home ini, atau mungkin di dunia itu dibilangnya movementnya D6 movement, D6, Deuteronomy 6, ini yang barusan tak baca ini. Soalnya itu gerakannya itu sudah intinya. Jadi banyak orang tua di rumah itu yang Kristen ya, itu punya mentalitas outsourcing. Nah, itu jadi intinya gini. Kalau misalnya anak mau pinter, di outsourcing ke sekolah atau ke kampus kan. Jadi kita bayar kampus, bayar sekolah, bayar les-lesan, terus kita bayar, terus bikin mereka pinter. Gitu. Nah tanpa sadar mungkin banyak ya di perusahaan-perusahaan juga banyak outsourcing ya. Di satpam, office boy itu kan mentalitas outsourcing itu kan di dunia pendidikan dan di dunia perusahaan itu kan sangat itu ya. Nah tanpa sadar keluarga-keluarga Kristen juga punya mindset kalau kerohanian itu bisa di-outsourcing ke gereja. Artinya gini, sistem yang sama. Jadi, anak saya saya datang gereja kasih persembahan, anak saya tak titipin aja di sekolah minggu, di pemuda, di remaja atau yang pemuda yang dewasa itu ya. Nanti mereka dibikin rohani sama kakak pembinanya, pendetanya gitu. Nah, ini sebenarnya pandangan yang salah. Gitu ya. Karena kenapa tahu salah kan sih? Gimana itu? Karena ada istilah faith is caught not taught. Iman itu ditangkap. Dia harus melihat model, bukan taught, bukan teaching gitu. Kalau teaching kan cuma diomongin kan. Jadi iman itu ditangkap dengan satu model. Makanya Yesus itu pemuritan kan. Dia memperlihatkan kehidupannya setiap hari seperti apa, muridnya bisa lihat kan. Gak cuma ngomong doang kan. Harus lead by example ya. Iya betul. Nah lebih banyak anak-anak itu atau mungkin pemuda dewasa ini ngelihat pendetanya atau ngelihat orang tuanya? Kalau daily life ya orang tuanya ya, tapi tergantung. Kalau misalnya orang tuanya nggak pernah di rumah karena kerja juga nggak ada yang dilihat, mungkin banyak. Tapi secara general kan sebetulnya secara intensional itu orang tua pasti lebih sering dilihat sama mereka. Artinya kan itu ditangkap kan nilai-nilai orang tua kan, dibanding pendeta atau pembina kayak saya, ketemu cuma seminggu sekali. Di ibadah, ada yang mungkin 2 minggu sekali ada PD atau kelompok kecil mungkin cuma 2 minggu sekali. Jadi nilai-nilai yang diserap paling banyak itu adalah dari orang tua sebetulnya. Karena yang daily life activity ketemu setiap hari ya sama orang tua. Betul. Tapi problemnya di lapangan seringkali orang tua itu neglect atau nggak peduli ya, atau mungkin karena sibuk. Jadi merasa anak-anaknya ntar bisa pinter sendiri dengan segala fasilitas yang dia udah siapin, ya kan? Yang penting aku bisa cari uang. Anak-anak ini nanti bisa difasilitasi. Kurang lebih kayak gitu ya, kok. Nanti orang tua itu meninggalkan fungsi imam atau kependetaan di rumah. Orang tua itu harus jadi pendeta di rumah. Padahal penting banget ya. Iya, priesthood itu.
Ya, untuk apa mungkin value-value menanamkan nilai-nilai, terutama nilai Kristiani dong. Betul. Ke anak-anak ya, nggak cuma dari pendeta. Oke. Jadi karena keresahan itu ya, Ko ya. Keresahan itu. Jadi intinya di keluarga Ibrani ini, keluarga Yahudi ini satu culture itu bahwa orang tua itu imam bagi keluarganya. Terutama ayah ya, gitu ya. Jadi tidak bisa di outsourcing ke yang lain. Tuhan ngomongnya ke orang tua, gitu khususnya. Iya. Oke. Nah, kalau misalnya seperti itu, kira-kira solusinya gimana ya, Ko ya, untuk apa para orang tua ini supaya bisa mendelegasikan? Nah, kalau bisa mengajarkan. Nah, intinya sebenarnya ini kan memuridkan gitu. Familiar gak sih kalau misalnya aku bilang ke Cindy, anak itu muridnya orang tua? Merasa begitu nggak di rumah atau itu sesuatu yang asing? Merasa begitu ya. Ya kan? Ya. Jadi sebetulnya kita mesti tahu bahwa sebenarnya jadi orang Kristen itu kan intinya jadikan murid kan, termasuk di rumah kan. Berarti kan begitu anak itu punya orang tua itu punya anak itu otomatis adalah murid yang dititipin Tuhan buat orang tuanya, yang nggak bisa dioper ke orang lain gitu. Nah, jadi konsep bahwa orang tua itu harus memuridkan itu harus ada di dalam setiap keluarga Kristen untuk memuridkan anak-anaknya. Nah, pertanyaannya nih, orang tua punya nggak caranya untuk memuridkan anak-anaknya dari orang yang bayi rohani sampai dewasa rohani, bisa nggak? Nah itu mungkin beda-beda setiap keluarga ya. Betul, tapi gereja harus equip mestinya. Ya. Gitu. Aku rasa juga seperti itu. Kalau nggak bingung kan? Benar. Kita juga mungkin bingung ya. Mungkin kalau aku sekarang menjadi orang tua, tapi nanti one day aku jadi orang tua, aku sebenarnya juga rindu akan di-equip. Karena kalau misalnya cuman untuk mengajarkan, contoh, benar orang tua itu adalah guru. Bahkan guru dari dini ya, ketika baby, ngajarin makan, ngajarin jalan. Nempel terus kan? Cuma kan biasanya mungkin value-value-nya ya value-value yang umum yang diajarkan. Nah, itu dia untuk value ke Bible-nya, menurut aku sih kayaknya agak kurang ya, Ko ya. Nah, itu kenyataan. Kita mesti mengakui itu ya. Ya, mungkin itu akan jadi tugas kita bersama ya, Ko ya, untuk bisa equip orang tua. Bukan tugas aku sih, tugas gereja. Iya, tugasmu nanti kalau jadi orang tua juga. Oh iya, betul. Nah, sekarang kita bahas spesifik ke mungkin pemuda dewasa ya, Ko ya. Nah, kan kalau pemuda dewasa itu setahu aku ya, Ko ya, erat dengan hubungannya dengan pekerjaan dan pernikahan. Umur-umur yang seperti itu. Nah, kalau sekarang bahas tentang pekerjaan dulu ya, Ko ya. Banyak juga ada mungkin kalau aku lihat dua kubu. Yang satu ada yang kerja, ya udahlah nggak usah ngomong banget. Yang penting aku punya kerjaan, aku ngerjain ya udah selesai gitu. Ada yang orang juga sebagian orang yang tipenya goal achiever, kayak alpha, ambisius. Jadi kayak aku udah tahu nih aku mau kerja di mana, atau aku mau ngerjain bisnis apa, aku tahu apa yang aku capai tahun kesekian, bla bla bla. Aku punya mimpi. Sedemikian rupa. Jadi aku tuh harus bermimpi, believe and make it happen. Nah, menurut Koanil sendiri, mana sih sebenarnya sesuai firman Tuhan yang kerjanya biasa-biasa aja atau yang dia kayak target oriented goal achiever? Sebelum aku jawab ini aku kasih info sedikit ya. Tentang kerajaan sorga gitu ya. Soalnya kalau nggak dapat mindset ini nanti jawab ini nggak bisa terlalu konkret. Nah, jadi gini. Jadi murid itu apa sih? Jadi murid itu adalah jadi mirip Yesus, jadi jeplakan Yesus. Cuman kan kita profesinya beda-beda ya. Misalnya ada yang di arsitek, ya jadilah Yesus di arsitek gitu. Misalnya ada yang jadi punya pemilik bisnis, jadilah Yesus sebagai pemilik bisnis itu gimana gitu. Nah itu kan intinya seperti jadi mirip Yesus. Jadi kan kehidupan Kristen itu nggak jauh-jauh jadi murid gitu kan, mirip gurunya gitu. Nah kenapa sih harus jadi Yesus? Karena tujuan kita hidup itu untuk melakukan kehendak Bapa kan. Nah, Yesus itu tahu kehendak Bapa itu adalah apa? Bukan nyelamatin orang loh. Salah loh kalau kita bilang orang Kristen bilang kita itu jadi Kristen buat selamat itu udah salah. Karena baru sebagian kecil itu kayak startnya doang. Awalnya doang. Sebetulnya jadi orang Kristen itu adalah memperlebar kerajaan surga. Nah, ini kata ini harus diperjelas ya. Kerajaan surga itu rajanya Yesus ya. Jadi yang kita jiplak Yesus, warga negaranya itu adalah murid-murid yang ngikutin makin mirip kayak Yesus. Nah, udah gitu murid-murid kan kerajaan ini punya budaya dong. Berarti kan budayanya itu seperti keluarga. Karena kerajaan surga itu
core-nya itu family. Tapi family yang seperti apa? Family yang gede banget. Kasih, kasih. Ada pengorbanan, mirip karakternya Yesus lah, buah roh itulah. Jadi di dalam komunitas itu ada orang-orang yang mirip Yesus berkumpul jadi satu, jadi keluarga. Dan kerajaan itu ada ekspansi. Artinya gini, orangnya nggak itu aja. Nanti orang-orang itu dari berbagai macam suku, nanti keluarganya makin lebar. Lebarnya caranya gimana? Muridin orang lagi makin mirip Yesus. Nah itu dulu. Kingdom mindset-nya. Kadang-kadang kingdom mindset ini hilang di dalam ya orang-orang Kristen kebanyakan mungkin nggak dapat kingdom mindset ya. I see. Nah kalau dapat kingdom mindset ini baru saya bisa jawab yang ini. Nah jadi murid itu apa? Jadi murid itu adalah bergerak dari gelap ke terang. Nah, gelap itu apa? Gelap itu dosa. Dosa dan berhala-berhala dalam diri kita. Jadi itu yang kita hancurin. Nah waktu itu dihancurin sambil makin serupa Yesus. Jadi bergerak dari gelap ke terang. Nah habis itu saya baru bisa jawab ini. Habis dikasih framework kingdom mindset-nya. Dan jadi murid itu adalah gerak dari gelap ke terang. Artinya menghancurkan, menyangkal diri, dosa-dosa identitas berhala kita. Makin mirip Yesus. Nah sekarang baru kita bisa jawab ini nih ya. Jawabannya gimana? Kalau orang yang kerja ala kadarnya, dapat uang cukup, nggak perlu ngoyoh gitu kan. Itu kan kayak semacam orang yang hidup ya udahlah gitu kan. Mengalir aja lah gitu. Nah ini aku kan karena orang itu kompleks ya, dan masa lalu tuh macam-macam. Jadi aku nggak bisa bilang bahwa jawabanku ini pasti benar, karena orang tuh kan macam-macam. Tapi bisa jadi, aku tebak ya, bisa jadi nih kalau misalnya saudara-saudara punya mentalitas seperti ini ya, kemungkinan di dalam dirinya itu ada berhala kenyamanan yang tinggi. Artinya gini. Kayak gimana itu kok? Kenyamanan itu kan seneng males, nyaman, mager, nggak mau kerja keras, itu kan berhala kenyamanan. Apapun gitu, pokoknya yang bikin nyaman aku itu aku menjadikan diriku bahagia gitu. Nah itu ada berhala kenyamanan. Dia mencintai kenyamanannya lebih daripada dia mencintai Tuhan. Kan berhala itu kan mencintai ilah lain, mencintai sesuatu bentuknya yang bisa macam-macam. Yang bentuknya macam-macam. Cinta terdalamnya ditaruh di sesuatu hal dan itu bukan Tuhan. Nah, cinta terdalamnya ditaruh di kenyamanan gitu. Nah, berhala kenyamanan. Sehingga waktu dia menghidupi kehidupan, nggak usah ngoyo lah, biar orang lain yang capek buat saya gitu. Misalnya jadi suami gitu, kerjanya nggak keras, istrinya yang kerja keras gitu. Jadi dia malas-malesan, nyaman-nyaman di rumah gitu kan. Itu kan ada berhala kenyamanan yang mengikat hatinya kan. Gitu, nggak mau berkorban untuk orang lain. Maunya orang lain berkorban untuk kenyamanan dia. Nah itu bisa kan, jadi satu di hatinya tuh ada berhala kenyamanan itu. Berarti berhala itu nggak mesti bentuknya wujudnya fisik orang atau patung apa segala macam. Tapi mungkin bad habits kita, kebiasaan-kebiasaan buruk kita yang kita idam-idamkan, kita nggak mau berubah, itu juga bisa menjadi ilah-ilah kita ya. Menarik loh ini. Kalau mau jadi serupa Yesus sangkal itu, karena Yesus tuh rajin. Nah gitu, lihatnya gitu ya. Bergerak dari kenyamanan yang pasif, jadi melihat Yesus yang bergerak, bantuin orang, sosial gitu kan. Di Injil kan diceritain. Nah itu disangkal. Tapi bisa juga gini, ada satu identitas yang nancep di orang itu. Ini mungkin karena aku udah muridin banyak orang ya, jadi lumayan udah banyak bongkar-bongkar masalah orang. Banyak studi case-nya. Iya, banyak studi case. Jadi ada orang-orang yang begini. Waktu kecil itu orang tuanya, kamu goblok, kamu bego gitu. Terus di komunitasnya dia juga nggak terlalu bisa ranking. Terus teman-temannya bilang bodoh. Apalagi ditambahin gurunya lagi, kamu lah nggak bakal bisa sukses lah jadi orang bodoh gitu. Nah, misalnya gitu. Nah, itu kan ketanam satu identitas bahwa aku nih orang gagal, aku nih nggak bisa achieve, aku nih nggak bisa achieve banyak gitu. Nah itu kalau jadi identitas nancep ya, identitas yang bukan identitas Kristus kan? Iya. Dia merasa nggak pede ya. Dia nggak pedean dan dia kalau ngelihat apa prospek-prospek bisnis pekerjaan itu merasa aku nggak bisa deh gitu. Kayak terlalu besar untuk dia gitu. Iya. Jadi nggak beriman sama kuasa Tuhan. Dia cuma ngeliat dirinya nggak bisa. Dia mengimani dirinya sendiri tapi nggak mengimani kuasa Tuhan. Bahwa dirinya itu orang yang gagal dan nggak bisa achieve banyak. Iya. Gitu. Kasian ya. Berarti kayak banyak value-value yang salah yang tertancap di dia sehingga membuat dia itu insecure ya. Akhirnya dia nyoba kan. Terus tiba-tiba dalam dirinya ada sabotase sendiri kan. Kayak ngerem sendiri gitu. Orang kayak gini kayak ngerem sendiri, nggak bisa all out jadinya. Mau bekerja stres kayak karena identitasnya kan ngomongnya gue gagal kan jadi kayak kerem terus kan. Akhirnya udah nyoba berapa kali, akhirnya ilfeel kan, akhirnya bilang udahlah aku jalani berserah lah. Ngomongnya berserah kan, padahal itu pahitan gitu. Jadi bisa ada seperti itu. Belief sistemnya salah ya, Belief sistemnya salah. Nah itu dirinya, identitas dirinya. Lihat dirinya itu salah. Itu gimana ya, Go ya? Supaya maksudnya gini,
Aku percaya sih semua orang tuh punya potensi masing-masing. Mungkin kan bidangnya beda-beda. Tapi aku percaya setiap orang itu bisa mengoptimalkan dia punya potensi di bidangnya masing-masing. Nah, berarti kan kalau seperti itu, dia kan nggak bisa explore dia punya potential. Nggak bisa all out. Nggak bisa all out kan. Every time dia bekerja keras, dia stres. Gitu. Nah, itu solusinya gimana ya supaya maksudnya dia bisa terlepas dari ilah itu, terlepas dari belief system yang salah. Karena kan kasihan, aku yakin walaupun dia ngomong berserah-berserah, pasti dalam kehidupannya dia suffering juga ya, menderita. Solusinya adalah pemuritan. Jadi menyangkal identitas yang tertanam dari kecil. Pemuritan itu kan sebenarnya menyangkal diri, menyangkal identitas di luar Kristus, diganti sama identitas Yesus. Itu proses pemuritan, dan identitas itu nancapnya di hati. Jadi kalau saya memuridkan orang, saya akan membuat mereka sering-sering melihat Yesus, membaca Injil, melihat karakter Yesus, sehingga karakter Yesus itu tertanam di hati mereka dan mengganti si manusia lama itu. Seperti itu, tapi prosesnya panjang sih. Ini bisa ngomong tahunan sih. Jadi kalau diomongin cuma berapa menit gitu, karena identitas itu dicopotnya susah, karena udah ditanam dari kecil. Gitu. Apa mungkin ada sedikit truth, maksudnya kebenaran dalam Alkitab yang ngomongin soal itu nggak kok? Maksudnya sebenarnya ya kamu jangan yang bersalah-bersalah doang yang tadi koko bilang. Kan kayak Tuhan Yesus rajin. Ada nggak apa mungkin phrase di Bible? Mungkin kalau phrase secara ayatnya di mana? Aku kan soalnya bukan yang tipenya hafal ayat kayak mentok gitu kan. Cuman gini, setiap ayat-ayat firman yang isinya tentang kuasa Tuhan dan mampu melakukan pekerjaan besar itu sebenarnya cocok buat orang ini. Jadi mungkin pas bukan berusaha dengan kekuatan sendiri, karena kita nggak bisa rubah diri kita, tapi berusaha dengan kekuatan di luar kita, itu kekuatan Tuhan yang jauh lebih besar. Jadi butuh kuasa Roh Kudus sebenarnya. Ya. Gitu. Gampangannya sih ya ikutin aja guys. Contohnya teladan Tuhan Yesus ya Go ya. Waktu datang ke dunia rajin loh ya, jalan kaki, ya, naik turun gunung, naik keledai lah, apalah. Gak bisa diem gitu loh ya. Jadi, dihayati terus tuh. Dihayati terus, dibaca kan? Terus, dihayati terus. Lama-lama nanti mirip Yesus. Sering-sering aja lihat Yesus. Ayo baca Bible dari Markus ya kok ya. Perjanjian baru. Ada di Matius, Markus. Injil kan ada itu beberapa. Oke. Nah, moving on. Nah, itu tadi kan yang ekstrim kiri. Sekarang yang ekstrim kanan. Ini yang ambisius ya. Ya, ini yang ambisius. Nah, karena menurut aku di dalam dunia pekerjaanku juga itu banyak orang yang seperti itu. Nah, kalau aku secara pribadi menurutku nggak ada yang salah dengan seperti itu, karena kan dia mau memaksimalkan potensinya dia. Cuman yang salah adalah menurut aku ya kok ya. Nanti Koko jawab dari sisinya Koko. Boleh. Kalau menurut aku yang salah adalah ketika kamu menghalalkan segala cara untuk achieve your goal. Oke, itu moralitas ya. Tapi kalau selama nggak ada yang dirugikan dan kamu bisa memaksimalkan your potential, menurutku sah-sah aja. Kalau menurut Koko gimana? Nah ini menarik nih, karena Cindy mencerminkan banyak orang Kristen sih di gereja melihat dosa itu dalam sisi moralitas. Bener, nggak salah. Kan namanya korupsi ya salah, gitu kan. Terus nginjek orang supaya kita naik jabatan ya salah, itu kan moralitas. Black and white lah, itu udah jelas. Itu bener-bener black gitu. Tapi ada dosa atau berhala yang sifatnya putih. Putih atau grey maksudnya? Ya grey lah, atau boleh dibilang putih karena dipuji-puji sih soalnya gitu. Kalau di murid-muridku sih ngomongnya berhala hitam, berhala putih gitu. Nah berhala putih itu ada beberapa, contohnya berhala prestasi. Berhala prestasi sama berhala perfeksionis. Mau dijelasin nggak? Ini boleh. Ya bisa nusuk-nusuk sih. Maksudnya ini jadi gini. I think it's something close to my heart juga. Kita jelasin ya. Ini kalau mau ngerti berhala mungkin bisa nonton podcastnya Ibadah Pemuda ya. Nanti mungkin tanggal 10 dipublish, karena saya kemarin firmannya tentang berhala. Jadi benar-benar jelas banget berhala. 45 menit kita ngobrol podcast sama Ella kemarin. Nanti boleh mungkin teman-teman bisa nonton di sana, lebih jelas. Cuman di sini kan bukan temanya bukan berhala kan. Jadi kulit-kulit aja ya. Jadi gini, orang yang kerja keras, goal achiever, sama dia perfeksionis dan sangat all out gitu ya. Itu kemungkinan ada satu berhala yang namanya berhala prestasi atau berhala penerimaan gitu. Ini boleh dibilang berhala produktivitas, bisa berhala perfeksionis, bisa juga nyatu kan, jadi berhala prestasi kan. Artinya gini, kalau orang hidup di luar Injil, dia itu berkarya untuk diterima. Itu hidup di luar Injil. Jadi dia berkarya untuk something to prove, diterima, acceptance. Kan dalam budaya malu kan kita menghidupi itu kan, bener gak sih? Rasa malu dalam diri kita itu membuat kita harus achieve supaya diterima orang kan. Berarti sebenarnya orang-orang tersebut ada insecure-nya juga ya? Yoi, kalau udah polanya berkarya untuk diterima,
Artinya kan keutuhan dirinya, keberhargaan dirinya itu ditaruh di berhala prestasi. Dia mencintai prestasinya sendiri daripada prestasinya Yesus. Kira-kira gitu. Nah, kalau orang hidup dalam Injil, dia sudah diterima. Kenapa? Yesus sudah mati buat saya kok. Saya diterima sebagai keluarga kerajaan Allah, saya sebagai anak Allah udah cukup kan. Ngapain caper-caper sama masyarakat, sama bos, sama orang-orang gereja gitu. Beda kan? Orang ini kan merasa secure udah diterima. Ini kan kayak Yesus ya. Yesus itu kan kasihnya kan full ya. Penuh hatinya dia makasih Bapa, terus dia baru berkarya kan, baru pelayanan kan. Yesus kan waktu pelayanan bukan caper-caper cari penerimaan orang banyak kan, nggak gitu peduli kan. sih. Tapi orang ngikutin dia. Orang ngikutin dia. Makanya kenapa Yesus bisa masuk jalan salib? Karena dia nggak perlu penerimaan manusia. Kalau dia butuh penerimaan manusia untuk dianggap baik, dia nggak mau dimalu-maluin gitu. Karena penjahat, dipermalukan, nggak bisa. Yesus itu punya daya untuk dipersalahkan dan dipermalukan. Dan apapun yang dia lakukan itu adalah untuk Bapa, dan penerimaan itu udah dikasih Bapa, udah nggak usah dicari lagi gitu. Tapi orang-orang yang berhala prestasi itu pengen hasilnya perfeksionis, supaya hasil perfeksionis ini dapat reward pujian dari orang lain. Itu bisa di gereja, bisa di rumah, dan bisa di tempat kerja loh. Nah, ini orang-orang insecure sebetulnya, karena hatinya ditaruh di prestasi. Berharga kalau berprestasi. Kalau nggak berprestasi merasa kayak setengah orang atau nggak jadi wong gitu. Iya. Nah, atau itu kan nggak secure jadinya. Betul. Gitu. Bisa jadi dia minta pengakuan dari orang lain, tapi bisa jadi dia ngerasa dirinya itu gak berharga kok, sehingga dia akan ngerasa dia berharga kalau dia achieve something. Jadi prestasinya naik, dia berharga. Prestasinya turun, dia nggak berharga. Ini kan sebenarnya kehidupan yang di luar Injil, di dalam keberhargaan. Betul. Kayak untuk pembuktian diri sendiri loh. Aku ini berharga nggak ya, gitu kan? Betul. Wah. Nah, jadi kan aku merinding dengarnya. Nah, tapi kan ekspresi kerja kerasnya itu kan dipuji-puji orang banyak. Misalnya kita pelayanan di gereja, kerja keras banget pelayanannya, kan dipuji-puji orang banyak. Tapi kan nggak tahu hatinya tuh mencuri kemuliaan Tuhan nggak? Atau ini case-case tertentu ya guys ya. Kita kan nggak tahu hatinya orang. Jadi cek diri sih menurut aku sih. Jadi bukan jangan cek orang lain ya, cek diri kita. Ini kan buat. Yang paling tahu tetap diri kita sendiri dan Tuhan sebenarnya. Kita ini insecure nggak sih? Prestasi kita bagus, kita berharga. Ini. Nah itu kalau ada itunya itu ada berhalanya. Tinggal persentasenya berapa gede berhalanya gitu. Berarti intinya ya, dua-duanya nih sama-sama nggak ada benar-benarnya bisa jatuh dalam dosa. Dua-duanya sama-sama insecure, cuman perbedaannya adalah bagaimana dia mungkin menyikapi ya. Yang satu menyikapinya dengan menghibur diri, ya udahlah nggak apa-apa. Yang satu ya dengan oke, aku harus buktikan, harus lebih lagi, aku harus buktikan keberhargaan aku. Sedangkan contohnya Tuhan Yesus adalah dia nggak taruh keberhargaan dirinya, harga dirinya di prestasi atau di omongan orang, apa yang society pikir. Dia taruhnya di mata Tuhan. Jadi dia nyantai gitu loh. Pokoknya aku do the best. Kalau hasilnya nggak ngikutin ya pokoknya aku udah ngelakuin the best. Gitu ya kok ya, yang bener ya. Tapi ada juga orang-orang yang kerja keras, goal achiever, tapi sudah secure di dalam Injil seperti Yesus. Ya ada dong berarti. Jadi yang kerja keras itu bisa dua. Yang masih mencari penerimaan, ya. Ada yang sudah mendapat penerimaan full dari Tuhan, udah connect-nya total sama Tuhan. Jadi itu cuma tinggal ngebagi aja, sebenarnya bukan cari penerimaan lagi. Jadi kan santai orangnya. Gimana membedakan yang goal achiever itu insecure atau yang dia udah secure? Udah secure dalam Injil gitu. Gampang bedainnya. Kalau misalnya persiapan apapun lah, pekerjaan, pelayanan, stresnya tingkatnya tinggi nggak? Nggak usah pelayanan, semuanya juga. Nah, kalau stresnya tingkatnya tinggi berarti itu ada something to prove-nya. Karena gini, kalau orang udah merasa diterima Tuhan kan berarti kan hasil kerja dia itu udah nggak mempengaruhi keberhargaan dirinya kan. Berarti kan hasilnya berapapun kan sebenarnya santai aja, biasa aja deh. Mau hasilnya bagus banget nggak terlalu seneng, mau hasilnya jelek banget dia juga bilang, aku udah diterima Tuhan kok, nggak perlu dimaki-maki orang, dikritik orang juga nggak ngaruh buat hatiku. Jadi hatinya tuh steady gitu. Tapi usaha terbaiknya tetap jalan. Kayak Yesus kan tetap bekerja keras, tapi dia tidak taruh penerimaannya di orang banyak. Nah gitu. Jadi bisa di tingkat stresnya. Level of stress ya, indikatornya. Betul. Nanti udah hasilnya udah ada, ini dikritik goyang nggak kamu? Nah itu. Kalau misalnya kamu goyang, merasa nggak berharga waktu dikritik, berarti ada berhala prestasi. Berarti intinya to sum up ya, tetap kerja keras guys, bukan berarti harus malas-malas ya. Tetap kamu harus kerja keras, do your best sesuai your potential. Tapi nggak usah stres. Kalau kamu stres, jadi kamu mesti cek lagi nih hati kamu. Kamu insecure kah? Kamu membutuhkan penerimaan, pengakuan dari orang lain atau pengakuan dari dirimu sendiri kan? Nah itu berarti ada berhalanya. Tapi kalau misalnya kamu kerjanya itu maksimal,
Tapi kamu happy, nah itu indikator yang baik ya kok ya. Iya, maksimal nggak maksimal tetap happy orangnya. Biasanya kalau yang udah secure. Maksudnya maksimal dalam hal dia udah melakukan yang terbaik. Yap. Dari sisimu tuh udah maksimal. Nah, terus kamu juga happy, apapun hasilnya berarti udah secure ya kok ya, udah benar ya. Betul. Oke, ini menarik banget ya dibahas ya. Mungkin aku moving on ke something yang sangat berkaitan dengan pekerjaan juga, yaitu passion. Nah, banyak nih kok sekarang di kalangan kita, ya kan, itu tuh kerja, ya cuman kerja. Dia bisa melakukan mungkin yang terbaik dalam bidangnya, tapi cuman kerja. Ternyata nggak sesuai dengan passionnya dia atau panggilan hidupnya dia. Itu gimana? Kalau contohnya kayak Ko Onil kan sekarang full time jadi hamba Tuhan. Nah, sekolah Alkitab kan Koko udah menemukan tuh life callingnya Koko ya. Sudah. Nah, gimana Koko dengan orang-orang yang mungkin ya menurut aku Koko termasuk salah satu yang beruntung karena di umur sekarang Koko udah mantep nih, udah tahu life calling. Sudah tahu. Banyak loh kok di luar sana yang umur mungkin udah 30, 40 juga masih nggak ngerti life callingnya. Ya. Itu gimana menurut Ko Onil? Pertama life calling dulu, kita mesti tahu dulu life calling itu apa. Jadi jangan lepaskan life calling sama pekerjaan Allah, kerajaan surga. Life calling itu mimpi-mimpi itu harus ada hubungannya sama kerajaan surga dong. Berarti ada hubungannya sama pemuritan itu tadi. Pemuritan, menjadikan diri kita murid, jeplakan Yesus, menjadikan orang lain makin mirip Yesus. Entah itu orang Kristen atau bukan ya. Tapi kan culture-nya bisa kita tularin makin mirip Yesus kan gitu ya. Nah jadi itu dulu, mimpinya harus ada itunya dulu, bukan mimpi dalam kedagingan yang kita bangun cuman buat sukses pribadi aja, gitu, buat ditunjukin ke keluarga itu nggak ada hubungannya sama kerajaan sorga gitu, ngerti ya? Jadi makanya dari tadi aku selalu nekenin kingdom mindset dulu, karena kalau kingdom mindsetnya hilang ntar jadi mimpi-mimpi sekuler gitu kan. Ya, nah terus jadi balik lagi, pertanyaan tadi spesifiknya apa sih? Tentang passion. Passion kan, nah passion ini kenapa bisa kita nggak nemu atau kita salah jalan? Nah itu dulu dijawab. Nah, kenapa? Pertama gini, kita punya berhala uang sama berhala keamanan. Contoh gini ya, misalnya ada seorang pemuda, passionnya sebetulnya kalau misalnya itu bisa dites sih sebetulnya. Aku punya tes karunianya. Jadi kalau dites misalnya dia passionnya seni misalnya. Tapi orang tuanya bilang, aduh seni itu nanti nggak ada duitnya. Gitu. Kamu ngapain gitu seni, terus nanti kamu duit susah, ntar kamu ada keluarga gitu. Berarti kan orang tuanya berbicara dari berhala keamanan kan. Artinya keamanan itu ditaruh di uang bukan di Tuhan lah, istilahnya kasarnya begitu. Nah terus dia terpengaruh, oh iya nanti aku gimana ya, aku sukanya seni, ya udahlah aku masuk apa ya, selain seni gitu yang misalnya hukum gitu, atau misalnya akuntan gitu, yang lain gitu. Itu kan duitnya lumayan loh, auditor lumayan loh, hukum lumayan, atau dokter lumayan loh. Kalau gitu. laku. Iya. Nah lihat nggak yang bikin belok apa? Berhala loh. Duit. Berhala uang. Iya. Materialisme atau berhala mengamankan masa depan dengan duit kan, bisa aja kan, gitu kan. Oh profesi ini duitnya lebih banyak, atau mungkin oh ada profesi yang dipandang lebih keren sama orang banyak kan ada kan, profesi yang keren, yang nggak keren kan ada. Padahal di mata Tuhan semua profesi sama. Kan? Tapi kok ya aneh ya, manusia tuh ada hierarki levelnya gitu. Pengacara, wah gitu. Misalnya, office boy, gitu. Koster, satpam, gitu. Dokter, pengacara, wah, kok ada gitunya ya? Padahal kan sebenarnya semua pekerjaan sama. Ini kan dosa, kita dosa. Jadi akhirnya ada orang-orang yang kayak mengkasta-kastakan pekerjaannya. Iya, mengkastakan pekerjaan. Jadi kalau orang itu berhalanya belum beres, dia pasti nggak bisa kejar passionnya. Susah. Berhala uang. Bahkan kalau dia nggak bisa lihat dirinya sendiri, dia ngikut-ngikut orang. Kayak orangnya belum bisa punya jati diri dalam krisis, dia belum punya prinsip jadi. Jadi ngeliat orang itu kok keren, saya ikut dia deh gitu. Padahal sebenarnya dia diciptakan bukan seperti orang itu gitu. Kompetisi juga kan, juga pengaruh budaya kompetisi. Banyak deh pokoknya culture dunia dicampur berhala-berhala itu bikin kita nanti nggak jalan bingung di juga ya. passionnya Tuhan, akhirnya kita belok ya. Nggak di dalam panggilan Tuhan gitu. Nah tadi menarik, interesting talking about money. Iya. Nah ada apa pepatah yang bilang bahwa uang itu tidak bisa membuat orang itu bahagia, tetapi segala-galanya itu butuh uang. Apa pendapat Koko soal statement itu? Uang itu tidak bisa. Ya misalnya kayak happiness, kayak kebahagiaan itu nggak hanya bisa dibeli dengan uang. Tapi kan kenyataannya sekarang itu apa-apa perlu uang kok. Sekolah perlu uang, kita pipis pun bayar, parkir pun bayar.
Betul. Terus Tapi itu living cost kehidupan. ada sedikit, mungkin kalau aku lihat-lihat dari persepsiku ya, ada kebohongannya sedikit sih. Gimana tuh? Sebenarnya itu orang yang ngomong itu tuh sebenarnya berhala uang. Cuman nggak mau kelihatan dia berhala uang, makanya ngomongnya seperti itu. Kan uang itu nggak bikin bahagia, tapi sebetulnya dalam diri dia ada uang itu bahagia, makanya ada kalimat keduanya. Gitu, ngerti nggak maksudnya? Kayak semacam kayak self denial gitu. Kalau menurut aku ada itunya, karena gini. Segala-galanya butuh uang, betul. Beberapa hal memang, banyak hal itu perlu dibeli. Selama kita masih di dunia ini ya kok. Tapi yang beracun itu apa, tau nggak? Apa? Standar komunitas. Contoh, sekolah misalnya, kampus, kuliah, sekolah. Emang sekolah mesti yang internasional sama kampus yang terbaik tah? Kalau bisa. Kenapa harus? Untuk dapetin education yang terbaik dong. Oke, kalau dapat edukasi yang terbaik, emang nanti dapat apa? Bisa memaksimalkan potensial. Bisa memaksimalkan potensial, oke. Tapi nggak jaminan juga tuh, banyak orang yang sukses kalau yang pinter. Kuliahnya bagus tapi tetap aja ambruk pas waktu bisnis dan lain-lain gitu. Kan nggak jaminan juga. Nggak jaminan. Terus kan kenapa kita kuliah di sekolah terbaik? Karena orang tua itu pengen ngebanggain anaknya itu ada di sekolah yang terbaik. Ada budaya malunya masuk juga di situ. Mungkin satu itu, kalau dari aku pribadi mungkin. Maksudnya dari orang-orang yang aku dengar dari sekitar aku ya, ini komunitasnya juga menentukan. Maksudnya menentukan standar kan? Iya, maksudnya nah ini ya, apa kita bisa jadi kita seperti hari ini itu karena 5 orang terdekat kita. Kalau aku sering dikasih tahu. Ya, komunitas. Nah, kita kan temen, kita boleh baik ke semua orang, tapi teman-teman ini kan kita harus milih karena teman terdekat itu kan yang akan menginfluence cara pikir kita, buku-buku apa yang kita baca, how we talk, how we manage money and everything. Nah itu mungkin orang tua itu berpikir oh harus sekolah di sekolah tertentu atau apa. Ya selain mungkin ada sebagian yang bangga ya kalau anaknya sekolahnya bagus, tapi mungkin lebih ke ini komunitas yang bagus. Maksudnya orang-orang yang bahasa Jermannya tuh ngena gitu loh. Komunitinya bisa membantu dia untuk bertumbuh gitu. Mungkin nggak yang narkobaan atau apa gitu loh. Jadi untuk mengamankan anak ini juga. Nah ini kan jadi rumit ya. Sebenarnya ada standar-standar komunitas masuk juga. Ini keren-keren, sekolahan keren-kerenan gitu kan. Tapi menurut saya orang itu berhasil itu bukan karena kampusnya, bukan karena sekolahnya, tapi karena hatinya itu hati murid. Hati murid itu hati yang selalu mau belajar tanpa henti. Mau dapat sekolah bagus tapi hatinya bukan hati murid, nggak bisa juga. Cuman buat nilai doang, habis itu dia nggak belajar lagi kan. Nah makanya kenapa itu pemuridan tuh core buat aku. Karena begitu seorang dijadikan murid, dia tuh orang yang secara di dalam hatinya tuh selalu teachable, mau belajar sesuatu, mau secara skill maupun spiritual. Dia akan terus self learning dan nggak akan stop. Ini orang mau sekolah dimanapun, dia akan baca buku, dia tetap bisa sukses kok. Secara spiritual pun dia akan tetap itu, karena dia punya putaran hatinya tuh selalu self learning, selalu merasa dirinya kosong, perlu belajar. Teachable, punya teachable heart, ada kerendahan hatinya, ada kekosongannya gitu. Nah itu kan sebenarnya karakter Kristus kan sebetulnya. Jadi buat aku core banget sih. Jadi bukan soal sekolah ini yang bisa bikin anakku sukses nih, karena di sekolah ini ada komunitas. Enggak kok, kalau anaknya itu nggak punya hati teachable seperti Kristus, dia mau ditaruh di mana tetap rusak kok. Banyak sebaik apapun dia nggak mau belajar, intinya kan itu. Jadi kan menggantungkan kesuksesan anaknya pada institusi kan, bukan pada Tuhan. Balik lagi ke yang tadi ya. Makanya aku ngomongnya selalu discipleship ya. Gitu. Karena itu ngomong soal hati. Intinya berarti dari bibitnya itu harus benar ya. Iya, hatinya itu. Jadi dari rumah dari itu harus punya value Alkitab yang benar gitu loh. Betul. Punya kerendahan hati, mau belajar. Maka dari itu ntar ditempatkan di mana-mana. Dia bisa memfilter sendiri ya, mana yang baik, mana yang jelek. Dia bisa cari sendiri komunitas yang baik untuk dia. Betul. Bisa upgrading sendiri malah. Bisa upgrading dirinya sendiri. Bisa upgrading dirinya sendiri. Gitu. Karena jiwanya murid kan. Karena jiwanya murid. Bisa dari mana-mana ya. Dan itu tanam di rumah. Dan itu start from home. Iya, from home. Betul. Nah, tadi bahas tentang kenyataan di lapangan soal bekerja. Nah, kita moving on ke menikah ya, Go ya. Boleh. Nah, lanjut. Pernikahan ini ada orang yang happy banget nikahnya, ya kan? Bahkan sampai punya anak beberapa, sampai pernikahan ke berapa dekade, tetap happy. Tapi ada sebagian yang orang nikah ya biasa-biasa aja, hambar-hambar aja dan bahkan divorce. Nah,
Kira-kira apa sih kok yang membedakan kualitas pernikahan orang-orang tersebut? Ada yang happy, ada yang nggak happy. Mungkin saya ngomong yang hambar dulu ya. Ya gini, ini bisa jadi kan karena manusia ya. Nanti aku analisa itu belum tentu ke situ gitu. Yeah. Jadi, tapi ini salah satu contohnya guys. Jadi kita mesti ngerti dosa, berhala sama culture dunia. Kalau saya pikir orang Kristen perlu kenal kegelapan. Gitu. Biasanya kurang kenal kegelapan, taunya kegelapan itu moralitas saja, nggak lebih daripada moralitas sampai level hati. Nah itu perlu kita belajar ya. Jadi gini, orang yang pernikahannya hambar itu bisa dari berbagai macam segi. Nah, ini juga pernikahan sama pekerjaan kan ditanamnya dari rumah ya, dari kecil kan, mindsetnya itu kan. Makanya orang tua tuh penting banget nanamin mindset pernikahan sama pekerjaan itu dari sudut firman, jangan dari sudut sekuler gitu ya. Nah jadi gini, kalau orang hambar itu saya punya dugaan ya, karena saya belajar culture juga ya. Jadi setiap orang itu kan dalam masa pertumbuhannya di keluarga, di komunitas itu punya gambar pasangan menurut pikirannya, ngerti nggak? Idealnya dia masing-masing. Nah, sekarang Cindy ini pasti punya gambar cowok menurut idealnya Cindy ada. Oh iya dong, ada dong. Di hati sama, betul ya? Iya. Nah semua itu kan dibentuknya macam-macam kan dari backgroundnya kan? Iya. Nah ada gitu jadilah twing pernikahan, ya kan pernikahan. Nah ini gambar-gambar ini kadang-kadang dibentuknya bukan dari firman. Tak kasih tahu. Bisa dari mana? Nah ada yang namanya Disneyization. Disneyization artinya indoktrinasi Disney tentang gambaran seorang kekasih itu dimasukin dari Aladdin, Prince Charming, Pocahontas, ya mungkin Sleeping sekarang Beauty, ya pokoknya yang apa Mermaid apa itu banyak lah ya film-film Disney. Kita nggak akan disu Disney kan. Jadi kan itu kan istilahnya menanamkan happy ever after. Artinya kalau kita nikah tuh happy terus gitu. Kan kenyataan enggak. Atau pernikahan itu dua orang berdosa berbeda jadiin satu, itu banyak penderitaan ya guys kan. Jadi mindsetnya gimana nih? Oh mindsetnya misalnya Cindy membayangkan cowoknya seperti Aladdin gitu. Nah gitu. Nanti ada drakor session aja. Drakor session naik juga. Karpet dong kok. Iya naik karpet terus kayaknya cowoknya itu kayak mau melakukan apapun untuk langsung dapet. Jadi cowok itu dianggap sebagai pembantu yang bisa memenuhi keinginan cewek misalnya. Cowok apa dukun ya, celing dapet. Iya makanya. Terus nanti drakor session drama Korea. Kan masuk juga kan mindset di mana cowoknya itu atau pasangannya itu ceweknya bisa ngubah cowoknya. Loh yang ngubah pasangan kita kan Tuhan bukan kita. Siapa yang bisa ngerubah hati? Manusia nggak bisa rubah hati manusia lain kan. Yang bisa rubah hati Tuhan melalui Roh Kudus kan. Makanya kan banyak hal-hal itu yang di sep pas kayak kita pelan-pelan tapi dibelokin ya. Hollywood session, Bollywood session, Disney session, drakor session, ya maksudnya itu tambahin sendiri lah session itu maksudnya kayak isme-ismenya lah. Nah jadi nanti gambaran-gambarannya happy ever after, terus lihatnya bahwa kehidupan pernikahan tuh romantisan doang, tapi nggak ada unsur kenyataannya nggak gitu. Kerajaan sorganya, nggak ada unsur pernikahan sebagai misi itu gimana gitu. Pernikahan itu sebagai tempat pemuritan di mana? Nggak ada. Nah berarti kan yang kita pikir tentang pernikahan itu kan akhirnya sekuler. Sama juga seperti tadi, apa yang kita pikir tentang pekerjaan itu ya cuman buat makan untuk hidup untuk makan nanti akhirnya cuman itu doang. Nggak ada tujuan ilahi gitu. Nah jadi waktu dia mencoba masuk ke dalam pernikahan, dia mengharap sesuatu yang berbunga-bunga itu, yang romantisme yang terlalu berbunga-bunga, tapi yang dilihat itu ternyata di depan penderitaan, terus pasangannya nggak bisa berubah-berubah, aku udah baik-baikin nggak bisa berubah gitu kan, itu jadi kekecewaan, akhirnya jadi hambar kan? Akhirnya hambar. Karena ekspektasi tidak terpenuhi, karena ekspektasinya dibangun dari kebohongan. Jadi males gitu ya? Jadi males, karena emang salah melihat realita. Padahal sebenarnya aku sih nggak pernah married ya gue, tapi nggak tahu benar apa enggak. Katanya ketika pacaran kan indah-indahnya. Nah setelah married itu satu hal yang hilang dan paling crucial, yaitu rasa segan. Biasanya kan kalau misalnya masih pacaran kan jaim-jaim, secara keselek-selekannya aduh jangan ditunjukkan. Tapi ketika udah nikah udah segannya udah hilang katanya gue ya. Benar nggak? Bisa begitu karena lebih setiap hari ketemu. Kan nggak bisa pasang topeng terus-terusan. Topeng kan nggak mesti dicopot kan. Kalau setiap hari ketemu kan kelihatan belangnya kan. Kentut sembarangan. Terus yang menghakimi lah, yang marah-marah lah itu kan kelihatan semua. Terus makanya belajar jadi murid itu ada lagi nih. Rela untuk disakiti dan mengalah. Ada nggak tuh spirit itu? Rela untuk disakiti dan mengalah. Kayaknya Yesus gitu. Jarang itu kok orang mau disakitin. Kan sakit ya, guys ya. Yesus gitu kan. Dia kan dipersalahkan, disalah mengerti. Terus dibilang jahat, dipermalukan. Padahal nggak kayak gitu. Gitu. Tapi dia santai aja kan.
Itu perlu kerendahan hati yang ekstra kayaknya ya. Kerendahan hati yang datang dari kekuatan bahwa dia sudah dikasih oleh Bapa. Jadi dia nggak perlu kasih dari pasangannya. Nggak nyari kasih dari pasangan. Iya, kalau nyari kasih dari pasangannya suruh jadi juru selamat, ekspektasinya tinggi terhadap pasangan. Itu yang bikin konflik. Gitu. Makanya orang yang pasangannya bagus ya, itu orang-orang yang udah dapat kasih dari Tuhan, koneknya tuh udah makin konek sama Tuhan, itu ekspektasinya ke pasangan tuh rendah, gampang ngalah, gampang berkorban gitu. Nah itu pernikahan Kristen. Di sebelah sini ada yang mantuk-mantuk, ini kayaknya istrinya, setuju ya? Ya kita bangun pernikahan kita di atas dasar itu, atas dasar menjadi murid Yesus. Istriku ya aku muridin, gitu. Jadi dasar untuk pernikahan yang happy, ya balik lagi ke pemuritan. Iya, berpusat pada Kristus, pada berpusat Yesus. pada Kristus. Kita mesti secure dulu, penuh dulu sama Tuhan Yesus. Maksudnya kita nggak cari happiness di orang lain ya kok? Enggak, kita happiness kita udah dapat kok dari pengorbanan Yesus gitu. Jadi penerimaan juga udah dapat dari Yesus. Nggak cari pasangan. Untuk share happiness, bukan untuk minta happiness ya. Yoi, betul banget sih. Keren. Oke, nah dari tadi kan kita ada banyak bahas soal belief system, budaya, culture. Nah, sebenarnya tadi udah dibahas ya, ya budaya. Mungkin yang menikahnya happy banget tadi belum dibahas. Oh, sorry. Mau dibahas nggak? Oh, boleh dong. Boleh. Kan semua dari kita mau ya, yang udah nikah maupun yang belum nikah pengen pernikahannya happy dong. Ini kan sebetulnya ada yang berantem terus. Ini berantem terus mau dibahas ya? Boleh. Silakan. Kita masih punya waktu sampai ya tahun depan. Oke, sabar-sabar ya. Ini menarik sebetulnya. Ini kan keseharian ya. Jadi kalau orang berantem terus sebetulnya berhalanya tuh berhala mencintai kebenarannya dirinya sendiri, self-righteous. Ego. Jadi nggak tahu gimana ya. Pokoknya di masa lalu ada something yang dia merasa guilty feeling sehingga waktu dia besar itu dia merasa harus jadi orang benar. Dan tunggu. Pas kecil ya merasa, jadi ini kan semua berhala-berhala ini tumbuhnya kan dari masa lalu ya, kakinya tuh pijakannya di masa lalu. Jadi mungkin waktu kecil dia orang yang sering disalahin sama orang tua, jadi merasa guilty feeling sehingga pada akhirnya waktu dia punya guilty feeling ya yang besar itu dia bergerak berkebalikan dengan itu, pengen mencari kebenaran, pengen kelihatan bener. Kayak balas dendam gitu ya? Iya, kayak plus min gitu. Itu psikologi masa lalu ya. Aku biasanya ajarin sih di pemuritan kalau di trauma berarti ya. Iya, jadi energi negatif itu jadi energi yang positif yang berlebihan, anxious. Nah, orang yang merasa dirinya salah akan anxious untuk kelihatan bener. Nah, itu kalau nggak disembuhin jadi suami istri. Si suaminya nggak bisa kelihatan salah, si istrinya nggak bisa kelihatan salah, identitasnya bahwa aku selalu benar. Ini kalau berantem nggak kelar kan? Ini ya hajar, ini dihajar lagi, kapan selesainya? Coba ada satu orang yang mau seperti Yesus, disalahkan tapi tidak membalas. Satu aja, beres loh. Gak usah dua-duanya jadi murid lah, satu aja istrinya atau suaminya yang jadi murid, beres kan? Ya. Begitu dihajar, satu yang ngalah. Gak balas, tetap di sini. Terpuaskan kan ini kan? Selesai kan? Shalom. Tapi kasihan ya yang ini. Loh yang memang jadi murid Kristus itu adalah memang jadi bantalan bantalan dipersalahkan dan tidak membalas. Itu Yesus, guru kita. Kalau kita selalu apa-apa kita harus balas dan harus kelihatan lebih benar, itu kita nggak kayak Yesus sebetulnya. Benar gak sih? Kan Yesus yang kita lihat itu kan kalau dirinya dipersalahkan dia nggak pernah balas. Tapi kalau orang lain dihina, dia bantu. Waktu pemungut cukai pelacur dihina, dia bantu. Tapi waktu dirinya waktu dirinya disikat, Yesus diam-diam aja. Nah coba karakter kita kayak gitu, satu aja, nggak usah suami istri. Kalau orang lain yang disakitin baru kita maju. Kalau diri sendiri, terserah lah. Aku nggak kayak gitu. Aku tahu aku nggak kayak gitu. Jadi aku nggak kayak gitu. Cukup Tuhan tahu aku bener. Tapi kalau kamu nggak ngerti aku bener ya nggak apa-apa. Hakmu untuk berkomentar. Iya, betul. Aku mengalah, aku tidak membalas. Aku memberikan pengampunan dan aku mendoakan kau. Nah itu makanya kan isinya jadi pemuritan lagi kita kan. Semua guys ya. Makanya isinya jadi murid lagi kan. Iya. Gak keluar loh dari tadi. Kita ngomong murid sama berhala, sama dosa gitu. Akarnya itu di situ ya. Akarnya di situ, betul. Jadi satu buku tuh bilang bahwa akar dari seluruh dosa itu adalah penyembahan berhala. Jadi kalau kita pintar soal berhala sama dosa, kita tahu deh nanti jadi serupa Yesusnya gimana. Itu kayak otomatis kayak berkesinambungan sebetulnya.
Jadi kita harus cek-cek terus hati kita, ya, bukan cuma check up darah, treadmill, bukan ya. Iya. Hati juga harus selalu dicek ya. Tuh. Gitu. Dengan cara apa ya? Gue cek hati, mungkin berdoa. Ya sebetulnya menurut aku ya ikut dalam kelompok pemuritan. Tapi ya. Butuh mentor-mentor yang memang sudah cukup dewasa, sudah menjadi murid dewasa gitu. Adakah di Sulung ini fasilitas untuk pemuritan? Apa sedang mau dibentuk atau gimana? Sedang merintis di Pemuda. Iya, sedang merintis di Pemuda. Jadi ya itu sih baru bibit ya. Gitu. Karena kebanyakan gereja tradisional itu kan lebih fokusnya ke ibadah. Jadi kurang ke personal, ke kelompok pemuritan. Mentoringnya itu kan sebenarnya kadang suka kurang. Apakah nanti dalam bentuk sel atau one on one? Sel group? Bisa dua-duanya. Bisa sel di bawah 5 orang. Aku juga memuridkan secara personal online, bahkan orang murid saya nggak ada di sini. Oh, Zoom semua? Iya, ada beberapa ada di Sumatera Utara sama di Malang. Setiap minggu kita pemuritan gitu, one by one itu. Jadi pandemik ini ada grace in disguise juga guys, ya ada berkah di balik sengsara ya gue ya. Iya, jadi betul. Memudahkan orang di mana-mana itu kita bisa selalu ketemu online. Betul. Bisa. Okay. Nah, jadi yang menikah yang happy banget itu pernikahannya udah berpusat pada Kristus sehingga jadi happy kan? Karena dua-duanya saling mengasihi, saling berkorban. Itu kan happy pasti kan? Kelihatan dari depannya happy kan? Yeah. Tapi hati-hati, ada happy yang bukan dari Kristus. Kayak tapi gimana itu? Dari berhala pasangan. Jadi ada orang-orang yang hidupnya tuh dalam ideologi cinta romantis ya. Sehingga melihat bahwa kebahagiaan itu bisa dipenuhi sama pasangannya, bukan sama Tuhan. Nah, artinya waktu dia nikah, contoh nih, istri nih punya berhala pasangan, dia punya ketergantungan yang demikian besar terhadap atas penerimaan suami. Nah, bukan penerimaan Tuhan ya, penerimaan suaminya kan dicari. Jadi waktu dia married ini, mereka ini nempel banget gitu, sangat nempel banget gitu. Terus dan berharap ini suaminya memenuhi kebutuhan jiwanya, jadi makanan jiwanya, penerimaannya, keberhargaannya. Nah, taunya gimana? Kan nih dua orang ini kan yang pernikahannya berpusatkan pada Kristus sama yang berhala pasangan ini kan hampir mirip, dari luar kan bahagia, kelihatannya kan sama. Ketahuannya itu pas pasangannya meninggal. Kayak yang sedih banget. Nah, setiap orang waktu pasangannya meninggal memang sedih. Tapi perbedaannya yang berhala pasangan itu dia nggak bisa move on. Nggak bisa move on. Bahkan habis 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 6 tahun dia masih kangen banget sama pasangannya dan grievingnya tuh nggak selesai. Bahkan dia berasa hidupnya sia-sia karena nggak ada, berhalanya kan udah dicopot, hilang. Kan Tuhannya hilang. Bisa dia maksudnya terlalu kepikiran tersebut sehingga sakit dan juga bisa sakit dan bisa akhirnya meninggal juga gitu. Karena memang terlalu sedih. Iya, karena ilahnya atau Tuhannya itu adalah pasangannya, sebenarnya bukan Tuhan Yesus, bukan Bapa. Jadi kalau belum meninggal itu nggak ketahuan, kayak semacam happy couple aja gitu. Tapi begitu meninggal, orang yang pengharapannya dan Tuhannya itu Yesus ya, dan berharap pada Bapa Surgawi itu, begitu pasangan meninggal, dia grieving memang. Sedih. Tapi dia bisa bangun. Melanjutkan kehidupannya. Karena hatinya itu tergantungnya sama Tuhan, bukan sama pasangannya. Dan tetap bisa moving on, jalanin panggilan hidupnya, potensinya, segala macam. Makanya penting kan belajar berhala. Ya sih, interesting ya. Ternyata nggak cuma patung-patungan guys. Ada patung-patung loh. Halus yang nggak kelihatan. Halus sekali. Yang gitu. Biasanya dalam hati. Ya. Ya itu tentang pernikahan. Jadi orang tua seharusnya bisa memuridkan anak-anaknya dengan pengetahuan dosa dan berhala juga ya, dalam pemuritannya itu, untuk menanamkan vetetom, apa yang harus disangkal, apa yang harus dihancurin gitu. Jangan-jangan anak-anak lagi memberhalakan orang tuanya loh. Waduh, bahaya tuh ya. Orang tuanya jadi Tuhannya. Bisa loh. Gak sadar loh kita. Semua papa, semua papa mama gitu. Loh, kenapa gak semua papa Tuhan Yesus tah? Jadi orang tua bisa menggantikan posisi Yesus. Nah, bisa begitu nanti. Itu juga salah. Iya, dalam keluarga Kristen bisa begitu. Jadi Tuhan itu papahnya sama mamanya. Jadi papa mamanya lebih hebat daripada Yesus nanti. Ngeri kan? Bisa. Iya, ngeri. Mungkin bisa gini kali kok ya mikirnya. Ya udah, kamu coba cek hatinya gini. Kamu nggak bisa hidup tanpa apa? Nah, ya kan? Kalau misalnya nggak bisa hidup tanpa apanya itu orang, barang, dirimu sendiri atau apapun, berarti itu ilah-ilahmu. Ya. Sama ini ngeceknya kalau di buku itu dibilang gini, ngecek berhala ya. Kamu nggak bisa hidup tanpa apa, itu benar. Kamu happy banget karena apa? Nah, waktu happy banget karena apa, itu di situ berhalanya juga. Kan kadang-kadang orang happy banget bukan karena Tuhan kan, karena naik jabatan. Oh, berarti jabatannya jadi berhalanya. Jadi atau sedih banget karena apa? Bisa dua tuh. Kamu nggak bisa hidup tanpa apa itu kan sama sedih banget, itu mirip ya. Sama yang bahagia banget nih di tes.
Sedih banget atau happy banget, karena apa guys? Nah itu titik berawalnya seperti itu. Itu cara gampang, shortcut untuk cek ya. Banyak kan pemuda pacaran terus nggak bisa move on kan? Gitu ya? Oh ingat terus sama pacar yang ini, padahal pacarnya udah pacaran sama siapa? Itu beralah pasangan loh. Mestinya ada patah hatinya ada, tapi dalam waktu tertentu itu bisa recover. Karena Tuhan yang jadi kekasihnya gitu. Jadi gantungan. Tapi kalau hatinya digantungin ke samping, yang samping hilang, mau pegang apa? Hatinya mau pegang apa gitu? Kan akhirnya jadi nggak bisa hidup normal, stres. Gitu. Jadi itu berhala pasangan, belum pacaran pun ya kan bisa kena gitu. Oke. Nah, mungkin Koko apa mau bahas lagi tentang bekerja dan menikah? Sudah sih, mungkin itu aja. Kan tadi udah bahas yang hambar, berantem sama happy banget. Happy banget ada dua dimensi, yang bergantung Kristus, ada yang berhala pasangan gitu kan. Tapi kelihatannya dua-dua happy gitu. Menurutku cukup sih. Cukup ya. Kalau bahas tentang maybe culture atau apa yang Alkitab katakan soal bekerja atau menikah? Oke, mungkin budaya dunia yang ditanamkan dalam keluarga Kristen mungkin ya, yang nggak sadar, sekuler gitu ya. Mungkin ini dulu ya. Orang Kristen itu, orang tua Kristen mungkin bisa tanpa sadar menanamkan sukses, mandiri sama jadi orang. ini. Kita harus melek culture nih ya, melek budaya gitu. Budaya dunia tuh masuk dalam kehidupan keluarga. Jadi kalau misalnya sukses, mandiri, jadi sukses, orang. mandiri sama jadi orang. Ini tiga-tiganya ada kebohongannya. Menurut Koko apa yang mendasari ada budaya ini di kehidupan sehari-hari? Budaya malu sebenarnya. Akar dosanya rasa malu, budaya malu. Kan gini, insecurities tadi ya. Ya, jadi waktu Adam itu berdosa kan dia mengenal rasa malu kan. Makanya dia tutup pakai daun ara itu kan. Kelor. Iya, cover kan. Kelor banyak. Iya. Nah, kalau kita punya rasa malu berlebihan, kita tuh pasti pengen sukses banget dan diterima orang. Pengen kelihatan sukses banget dan diterima orang. Jadi dicarinya tuh penerimaan. Sukses sih nggak apa-apa. Tapi sukses karena mencari penerimaan keluarga inti, keluarga besar sama masyarakat, itu yang jadi masalah. Karena penerimaan kita karena Kristus, bukan karena pekerjaan kita gitu. Mungkin achievementnya apa nggak ada masalah. Nggak masalah. Tapi sikap hatinya itu kayak gimana? Hatinya itu mencari makanan jiwanya di prestasinya atau makanan jiwanya di Tuhan Yesus. Nah, itu sikap hatinya yang harus dilihat. Sikap hatinya yang dilihat, level hati ya. Jadi ini singkat aja ya, karena udah cukup panjang ya. Sukses itu harusnya orang tua itu ngajarin anak. Nah, kalau kamu gede suksesin orang lain ya, gitu. Mungkin gitu. Kalau aku jadi orang tua. Gimana itu kok? Jadi gini, kita kan biasanya kalau mau sukses kelihatan kita yang indah kan. Kita yang bisa dapat penghasilan berapa, itu kan kita yang indah kan. Tapi kalau orang tua mau ngajarin kamu tuh hidup sukses untuk mensukseskan orang lain. Jadi waktu kita punya uang segala macam, kita coba berpikir gimana kita mensumbangsikan uang kita, materi kita untuk bikin orang lain bisa terbangun bisnisnya juga, bisa ikut sukses gitu. Itu kan gak terpikirkan kan kalau kita punya rasa malu dan pengen kita yang indah doang. Cuman kan kalau misalnya, ini menarik ya, cuman kan kalau misalnya kita let's say mau bantu orang untuk sukses, kita kan harus sukses dulu baru bisa bantu orang lain. Kalau kita sendiri nggak punya duit, kita mau bantuin orang lain bisnis pakai apa? Betul, jadi kitanya juga punya etos kerja keras kan, tapi bukan karena penerimaan. Karena sudah balik diterima, lagi baru bekerja, gitu kan. Nah waktu kita bisa mendapatkan satu kesuksesan ini bisa kita lepas, nggak kita timbun. Itu bedanya kalau orang, jadi gini. Kalau orang malu itu nggak bisa kelihatan nggak keren, nggak bisa kelihatan jelek. Tapi Yesus bisa kelihatan jelek. Kenapa? Karena dia nggak punya rasa malu. Gitu. Dia udah diterima sama Tuhan dan nggak punya rasa malu untuk diterima orang gitu ya. Nah jadi kalau misalnya orang punya duit banyak nih ya, itu kalau punya rasa malu berlebihan pasti ditimbun sama dia jadi aset. Terus kemudian dia akan beli-beli barang-barang yang mewah buat tunjukin bahwa dia sukses. Tapi kalau orang rasa malunya sudah dihancurkan di dalam Kristus, artinya dia nggak perlu penerimaan manusia lagi. Dan dia sudah merasa diterima, dia kelihatan kurang keren kan nggak apa-apa. Ngerti nggak? Logikanya dapat ya? Jadi nggak perlu kelihatan keren, karena keren itu kan mengundang pujian. Yesus bisa nggak kelihatan keren kan? Nah, jadi waktu dia punya aset ini, dia bisa bagi asetnya ke orang lain, sosial bisa. Gak, misalnya dia beli mobil, tadinya orang-orang yang pengen keren itu beli mobil mewah. Dia bisa beli mobil yang setengah harga, sisanya buat sosial. Gak perlu mobilku keren. Itu buat mungkin apa? Levelnya nanti ya. Ya, level-level lebih advance ya. Gitu ya. Jadi maksudnya gini loh. Jangan mengejar kesuksesan supaya kita kelihatan indah dan kita kelihatan terhormat dan mengundang pujian dari orang dan itu jadi makanan jiwa kita. Jangan. Tapi biarlah kita sukses untuk bisa bikin orang lain itu lebih indah gitu. Jadi keindahan kita itu kita bagi ke orang lain supaya orang lain bisa lebih indah gitu. Jangan kita bikin indah buat narsis diri kita sendiri.
Nah itu nanti ngomongin ke aset, penimbunan segala macam itu bisa lebih gampang dibagi kalau kita nggak mau kelihatan keren. Intinya berarti apapun yang kita lakukan, kita masih punya sikap hati untuk muridin orang lain. Karena kan dari awal Tuhan bilang, jadikan semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam namaku, gitu kan. Nah berarti apapun sebenarnya pekerjaan yang kita lakukan ataupun dalam pernikahan, kita mesti bisa itu ya kok, punya sikap hati seperti itu. Iya, mengenalkan Tuhan lewat perbuatan kita. Lewat perbuatan kita, lead by example. Iya, kalau kita orangnya sosial banget, berbagi banget, orang lihat nih siapa ya kok mau bagi-bagi sama aku ya. Terus dia nanya gitu, lama-lama bisa dikenalin sama Yesus loh. Gak perlu kita pay kamu terima Yesus ya gitu, pas nama itu kan frontal gitu kan. Tunjukin aja pakai sikap kita, orang penasaran Tuhanmu gimana sih gitu, itu bisa masuk. Gitu penginjilan yang soft itu, kayak gitu. Lewat action ya kok. Iya, terus mandiri itu juga bohong. Kita tuh hidup koeksis kan. Kalau misalnya Cindy bilang Cindy bisa mandiri ya, aku jadi Tuhan nih, tak ilangin semua orang deh di muka bumi, tinggal Cindy sendirian. Cindy punya produk-produk yang Cindy pakai nggak? Enggak dong. Nggak bisa kan? Karena itu bajunya dibuat sama orang lain, itu kalungnya, rambutnya juga di salon sama orang lain. Itu mandiri dari mana? Nggak bisa. Nanti saya nggak bisa nyalon. Pertanyaanku, bisa mandiri nggak manusia itu? Nggak bisa loh. Ya kalau mandiri yang totally mandiri nggak bisa. Cuma maksudnya kita at least nggak merepotkan orang lain bisa. Nggak, orang lain tetap repot kok. Itu semua produk-produk itu semuanya orang lain repot loh. Tetap nggak bisa sih. Cuman jangan karena kita bayar pakai uang, kita mengeliminasi orang-orang yang repot ini yang bikin produk itu. Kontribusinya. Iya, jadi karena ada mindset uang yang transaksional itu sehingga memotong kontribusi usaha-usaha dari orang-orang lain. Kan aku bayar. Gitu. Iya kan aku bayar, itu produknya tiba-tiba celing ada sendiri gitu loh. Enggak, di belakangnya tuh ada yang misal makanan ada yang nanem. Makanannya dari mana? Dari Tuhan. Tanamannya dari Tuhan. Ada yang produksi pabrik, ada yang jual di pasar, itu nyampe ke kita di sini gitu. Iya sih. Jadi ada kontribusi orang-orang lain juga. Jadi kemandirian yang bisa solo itu nggak ada sebenarnya. Yang truly solo nggak ada. Truly solo nggak ada. Jadi walaupun kita hidup pun, kita punya uang pun, kita masih butuh orang lain loh. Ya. Nggak ada kemandirian. Karena kita makhluk sosial. Karena kita makhluk sosial dan kita koeksisten, saling berhubungan dan saling mempengaruhi. Iya. Gitu. Cuman ya, kan tetap ini ya gue ya, maksudnya tetap kita mesti bertanggung jawab dong ya sama hidup kita masing-masing. Maksudnya ya jangan sampai. Ya maksudnya oke lah, pasti orang lain ada kontribusinya. Cuma kan jangan sampai, udah aku nggak mau kerja, kan aku makhluk sosial, nanti dibantuin orang lain. Kan ya itu gitu nanti, kan kok caranya. Nanti jatuhnya ke berala kenyamanan lagi. Nah itu makanya. Nice. Oke. Terus jadi orang juga emang sekarang belum jadi orang. Setan. Masih monyet gitu. Loh, kenapa jadi orang itu harus dikejar dengan prestasi-prestasi, sukses baru jadi orang? Loh, Tuhan itu udah kasih kita anak-anak Allah. Sekarang pun kita anak-anak Allah, sekarang kita orang gitu. Jadi aneh kan, itu kan kayak racun ya. Kalau orang tua bilang, nanti kamu besar biar jadi orang. Emang sekarang monyet mah gitu. Jadi, ngerti nggak? Maksudnya itu keberhargaan dirinya, kamu akan jadi orang manusia utuh kalau kamu sukses. Nah kan itu kan berarti kan keberhargaan diri ditaruh di prestasi lagi nanti. Enggak, kita sekarang orang manusia yang disayang Tuhan, full disayang Tuhan, dan kita anak-anak Allah, apalagi dalam Kristus. Kita sahabat Kristus, kita anak-anak Allah. Jadi Tuhan itu nggak ngeliat kita, oh prestasinya lebih besar, ini tak sayang. Oh pelayanannya ini lebih besar, ini tak sayang. Ini pelayanan dikit tak sayang. Masa Tuhan kayak favorit-favoritan gitu? Enggak. Tuhan menghargai kita karena kita manusia, dan kita diciptain Dia dan sungguh amat baik, bukan dari prestasinya besar kecil. Itu Tuhan kita. Kita nggak ngapa-ngapain aja udah disayang ya. Iya betul. Karena kasihnya Dia padanya kan, bukan ada apa-apanya kan. Kasihnya Tuhan kan gitu. Nah kenali Tuhan yang seperti itu dirasain sampai hati. Nah kita akan secure langsung. Gak perlu usaha buat jadi orang, nggak. Kita udah sekarang udah jadi orang kok. Nah ini kan hal-hal yang sifatnya sebetulnya kayak biasa sehari-hari di rumah, tapi sulit toksik. Ada kebohongannya masuk tuh, ditanamin orang tua ke anak. Itu bahaya. Mungkin harus datang, maksudnya mungkin harus apa ya, kita tuh secure dulu gitu, kita tahu siapa jati diri kita di hadapan Tuhan, sehingga kita melakukan segala sesuatu maksimum itu bukan untuk apa alasan yang salah, tapi untuk mungkin rasa syukur sama Tuhan, untuk pelayanan, untuk memuridkan orang lain. Jadi kita menjalaninya lebih enggak beban. Iya, jadi menikmati proses kan. Menikmati proses. Daripada mikirin tujuan keberhagaannya ditaruh di tujuan kan stres. Jadi orangnya di tujuan stres kan. Gitu. Ya. Mungkin apa ada
Kok mau bahas nggak soal apa yang Alkitab katakan soal bekerja dan menikah atau udah cukup? Boleh, nanti sedikit ya. Aku ke pernikahan dulu ya. Oh ya, mungkin kebohongan di pernikahan, kebohongan budaya yang ditanamin di keluarga tentang pernikahan. Jadi pernikahan itu kan kita nih banyak suku-suku ya, Chinese, Batak segala macam. Dulu kesian deh, ada temanku yang Batak itu nggak bisa punya anak gitu. Terus dia merasa stres karena kan di Batak itu punya anak tuh berkat atau gimana gitu ya. Kayak masih ada pandangan seperti itu ya. Kalau nggak punya anak tuh kayak ada kutuknya atau gimana gitu lah, kayak nggak jadi orang gitu loh. Ya kan komunitas punya pandangan gini loh. Jadi komunitas itu dalam budaya Malu ya, pasti nanya gini, kapan pacaran? Kalau pacaran itu kayak lebih berharga gitu. Sebab itu kapan nikah? Kapan nikah itu jadi kayak sekarang orang nikah itu macam hierarkinya naik. Kastanya naik. Kapan misalnya punya anak naik lagi ditanya. Kapan punya cucu gitu kan, kayak sekarang kan naik lagi gitu kan. Itu kayak semacam hierarki dari budaya Malu sebetulnya. Kapan anakmu sukses? Kapan anakmu sukses, dapat pekerjaan? Cuman yang nggak ditanya apa? Kapan kamu meninggal? Coy. Gak ditanya. Itu bus gitu langsung nol kan gitu. Enggak. Jadi jangan sampai kita keracunan juga. Maksudnya gimana yang selibat yang nggak dapat pacar? Masa dia bukan orang? Orang lah. Itu apa orang kan? Nah jadi jangan taruh keberagaman itu dalam tangga-tangga hierarki seperti itu. Itu diciptakan dari budaya Malu. Jadi kita karena malu kita ngikutin standar-standar komunitas jadi yang kasta-kasta itu loh. Sebenarnya kan nggak ada di mata Tuhan itu kan baik orang yang menikah, tidak menikah, yang punya anak dan itu semuanya dipandang sama. Iya. Itu Injil. Iya. Gitu. Kesetaraan. Masalah menikah nggak menikah guys. Jangan lupa saksikan di yang podcast berikutnya. Ya mantap promosinya. Jadi jangan sampai kita menanamkan ke anak-anak kita orang tua ya bahwa pernikahan itu menjadi sebuah tujuan pencapaian status. Hierarki status itu ya, kasta-kasta itu untuk mendapatkan penerimaan keluarga dan masyarakat gitu. Jangan. Karena pernikahan itu adalah panggilan. Gitu. Panggilan untuk yaitu di dalam pernikahan itu jadi pemuritan. Ada pelayanan, ada penjangkauan dalam keluarga gitu harusnya. Keluarga jadi gereja mini. Gereja mini. Nah, jangan nanamin keluarga pernikahan itu jadi semacam kayak pernikahan daging aja buat beranak cucu aja, jangan. Cuma untuk peternakan. Buat peternakan. Bukan guys. Iya. Oke, itu sih mungkin budaya dunia yang ditanamkan pekerjaan sama pernikahan jelas ya tadi. Kalau yang apa sih kebenarannya dari Alkitab tentang bekerja dan menikah mungkin kok? Ya, mungkin kalau ayatnya itu aku ngambil dari doa Bapa kami aja. Kalau pekerjaan dan pernikahan sebenarnya sama, yaitu memperlebar kerajaan surga. Jadi harus ada kingdom mindset. Jadi pekerjaan kita itu adalah bagian dari pekerjaan Allah. Nggak bisa dipisahin loh, nggak boleh tujuannya sekuler. Jadi pekerjaan Allah apa sih? Memperlebar kerajaan surga. Memperlebar kerajaan surga apa sih? Ya membuat diri kita serupa Yesus jadi murid dan melakukan etos-etos kerja, gaya kerja, lifestyle kerja yang mirip Yesus. Sehingga orang pas ngelihat kok ini orang kok kerjanya mengasihi banget ya, kok jadi bos kok mengasihi banget ya. Terus dia nanya, Tuhan kamu siapa sih? Jadi misi kan? Nah itu sebetulnya nggak bisa, pekerjaan kita itu adalah bagian dari pekerjaan Allah, ada misinya gitu. Nah ini aku kasih beberapa saran ya buat orang-orang yang kerja, mungkin yang kerjanya self-employed. Ini aku ambil dari Cash for Keluadan ya, self-employed itu kayak dokter yang skill-skill ya, kerjanya solo. Professionals. Ya, kalau misalnya contoh nih ya dokter, jangan lihat pasien itu sebagai objek, buat disembuhin terus aku dapat uangnya gitu. Tapi anggap pasien itu sebagai keluarga. Kalau kita anggap dia sebagai keluarga kan waktu dia pulang kita WA-in udah sembuh belum gitu segala macam, kan jarang dokter yang gitu ya. Kalau nganggap pasiennya keluarga cuma objek supaya dapat uang, tapi jadikan dia keluarga ya ada perhatian lebih kan, ada WA-nya gitu, nggak cuma dia juga ngerasain kasih ya kok. Iya, jadi nggak cuman oh kalau kamu chatting sama saya bayar gitu kan, itu jadi kayak transaksi bisnis ya. Nah itu mungkin hal yang bisa lebih dilakukan seorang dokter. Bagaimana dengan misalnya desain interior? Kalau jadi interior design, aku berpikir kalau misalnya kita mau menanamkan Yesus ya, mungkin kita bisa bikin desain rumah sederhana tapi isinya buat orang Kristen. Misalnya dinding-dindingnya bisa dikasih lettering, desain-desain yang berbicara tentang firman. Terus misalnya di dalam rumah itu ada ruang doa yang kita desain khusus buat orang Kristen. Di dalamnya itu ada firman-firman di temboknya, interiornya. Bahkan kita bisa bikin ruang doa di dalam itu, kita desain satu template desain rumah sederhana untuk orang Kristen misalnya. Kan itu kan satu karya yang lebih kan. Kan selama ini kan kita jadi desain interior kan cuman oh saya gambarin, kamu mau apa? Tak gambarin ya, bayar ya, udah selesai. Mungkin bisa kasih recommendation seperti itu. Iya, jadi misalnya ini ada klien Kristen, suami istri mau punya rumah. Oh saya ada ini loh. Ada ide ini nih. Desain interior tapi yang ada unsur Kristennya. Nah, mau nggak gitu. Itu kan apa?
memperlebar kingdom kan yeah. di dalam pekerjaan gitu. Mungkin orang-orang yang Kristen juga yang pesan di dia juga nggak kepikiran barangkali kok setelah ada dia desain over interior, iya dia jadi oh ya bagus juga kalau bagus juga gitu. Ya kalau rumahku itu bisa setiap dinding tembok interiornya itu berbicara tentang firman. Nah itu kan nilai lebih untuk self employed misalnya. Terus untuk misalnya karyawan, ya etos kerja kita waktu kita berhubungan dengan karyawan lain kita anggap mereka itu sesama keluarga nggak, kesetaraan nggak, atau kok karena aku lebih manajer aku lebih tinggi lebih rendah gitu. Ya terus udah gitu manajer pun juga bisa bikin kulturnya supaya nggak menyeramkan, nggak otoriter diktator gitu. Jadi manajer bisa bikin atmosfernya vibes-nya aja ya. Istilahnya kalau muda vibes-nya itu kekeluargaan gitu. Ya itu juga. Terus business owner, gimana bikin bisnis yang sistemnya memperkaya karyawan bukan memperkaya bos. Ayo. Agak susah itu. Bisa kalau kita punya sistem yang bagus dan pemikiran bisnis yang tepat itu bisa. Mungkin si bosnya lebih fair ya. Mungkin lebih fair dalam untuk kayak commission ke pegawai. Kalau kita bisa bikin sistem seperti itu, misalnya si karyawannya misalnya bukan orang Kristen misalnya, beda iman, terus dia cerita ke temennya yang bukan Kristen juga, aku kerja di situ, aku makmur loh, aku tuh digajinya begini, aku benar-benar diperhatiin, wah, kamu bosnya, oh Kristen bosnya, wah kok sistemnya beda ya sama sistem perusahaan saya sistem di perusahaan saya ditekan kayak sapi perahan, bos saya yang kaya, sayanya mati-matian kerja, gaji nggak naik-naik gitu. Nah itu kan bisa jadi kesaksian iman. Gimana kita sebagai business owner itu bisa bikin sistem yang friendly sama karyawan gitu, bisa makmurin karyawan, tapi perusahaan tetap bisa jalan. Gitu. Intinya sebenarnya dimanapun kita ditempatkan, kita harus bawa kingdom mindset, jadi murid sehingga orang-orang tuh bisa menyaksikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Mungkin kayak kalau aku pernah diingetin yang ayat apa, lakukanlah segala sesuatu untuk Tuhan bukan untuk manusia. Betul. Itu ya. Nah, aku lupa ya dari mana. Kalau buat Tuhan berarti kita mesti tahu Tuhan maunya apa. Yes. Tuhan maunya apa? Maunya memperlebar kerajaannya. Memperlebar kerajaannya dengan apa? Dengan menjadi murid dan bikin orang lain kenal Yesus. Kan simple. Iya. Gitu. Simple. Harus digabungin tuh pernikahan sama pekerjaan, sama kingdom mindsetnya. Gitu. Nah, mungkin tadi tentang pekerja ya, kalau tentang menikah gimana? Apa yang Alkitab katakan? Kalau pernikahan itu juga harus dilihat sebagai gereja juga ya. Nah, tadi tempat pekerjaan sebenarnya harus dilihat sebagai gereja juga sih. Ya karena di kerjaan itu bisa ada pemuritan juga. Karyawannya Kristen suruh kelompok pemuritan semua. Padahal mereka jarang ke gereja, dipaksa aja pakai sistem harus belajar Bible study. Kan bisa kan bosnya kan nyuruh kan, kan digaji. Kalau dia kan misalnya nggak ke gereja sama sekali gitu. Ada loh temanku yang digituin. Tapi kalau non Kristen mana mau digituin? Oh enggak, yang karyawan Kristennya aja. Kristen aja kan. Jadi ada temanku yang jarang ke gereja. Dia kerja di sebuah perusahaan dan perusahaan itu ada Bible study-nya, ada kelompok KTB-nya. Jadi malah dia lebih diharuskan Kristen di kantor berarti. Iya, jadi Kristen di kantor, ke gerejanya nggak mau. Nah, berarti kan kantor ini menjadikan tempat kantornya sebagai tempat pemuritan. That's good. That's good kan? Yeah. Nah, itu satu langkah lagi. Nah, seorang pernikahan itu kita jadikan sebagai tempat pekerjaan Allah juga, tempat pemuritan juga. Jadi murid dan memuridkan gitu. Jadi orang tua itu harus memandang dirinya sebagai disciple maker, pembuat murid. Jadi guru buat siapa? Suami memuridkan istri, suami istri memuridkan anak-anaknya. Nah makanya harus ada kurikulum di dalam keluarga bagaimana anak-anak itu dididik menjadi murid dari bayi rohani menjadi dewasa rohani. Ada nggak? Kan nggak banyak yang mikirin itu. Kebanyakan orang tua outsourcing gereja aja lah, serahkan gereja. Padahal yang sering dilihat anak-anak kan orang tua. Value yang nancep di anak, value-nya orang tua sebenarnya, bukan value pendetanya. Pendetanya jarang ketemu. Aku aja habis khotbah aku pulang kok. Gitu. Mungkin juga banyak orang tua yang belum ngerti juga kok. Iya. Nah, mungkin aku tambahin ulangan 6 ayat 8 sampai 9 ya, biar ngerti ya. Lanjutan dari ayat yang tadi ya. Haruslah juga engkau, orang tua nih ya, mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu dan haruslah itu menjadi lambang pada dahimu dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu, pada pintu gerbangmu. Jadi orang Yahudi dulu ngikat firman itu di tangan sama di jidat, ada boxnya. Iya, jadi seperti itu. Diikat gitu ada box isinya firman. Di kertas tangan gitu. Kertas ya, isinya firman gitu di tangan. Artinya apa? Perbuatan kita sama pikiran kita itu isinya harusnya berdasarkan firman. Oh, untuk remind. Iya, jadi ini bilang apa? Orang tua kalau bisa berpikirnya kayak Yesus. Perbuatannya kayak Yesus. Kan Yesus kan pribadi yang menghidupi firman kan. Terus kemudian tiang pintu, biarlah orang-orang melihat keluargamu itu punya gaya hidup Yesus.
Dan biarlah waktu di pintu gerbang itu kan tempat bisnis transaksi. Biarlah di kantormu kamu pun terlihat seperti Yesus. Ini kalau kita mau lihat perjanjian lama dalam kacamata Kristus ya. Gitu ya. Jadi orang tua itu seharusnya di dalam pernikahan itu jadi model, jadi disciple maker, jadi modelnya Yesus buat anak-anaknya gitu. Nah jadi murid juga ya. Gitu. Oke, itu sih mungkin buat pernikahan juga. Nah kalau dari aku rindu sih dari gereja itu bisa ada untuk memperlengkapi mungkin para pemuda dewasa yang mungkin bekerja dan juga untuk orang tua terutama ya, supaya habit budaya Kristen itu bisa lebih keras, lebih kuat disuarakan daripada budaya sekuler yang mungkin kurang benar. Betul. Nah kalau closing statement sendiri dari Ko Anil gimana? Ya mungkin buat kita orang tua Kristen ya, jadi nomor satu kita mesti jadi disciple maker itu ya, penting ya. Jadi kitanya juga harus jadi murid dulu sebetulnya. Sebelum jadi disciple maker kita harus jadi disciple, itu intinya. Nah ntar cari di mana, ntar cari aja dan doakan pasti ada ketemu lah. Nggak mesti disulung di tempat lain pun ada, jadi disciple gitu ya. Nah terus gini, jangan sampai kita sebagai orang tua menanamkan pekerjaan itu cuman bekerja mencari uang untuk makan dan sukses saja gitu. Karena kalau misalnya kita bilang pekerjaan itu untuk cari uang dan makan untuk hidup untuk makan itu, terus kemudian menanamkan pernikahan itu untuk supaya beranak cucu, itu sebenarnya levelnya di level hewan loh. Jujur aja, ini aku bukan agak kasar ya, tapi bener loh. Hewan itu kan bekerja cari mangsa kan, buat makan kan, buat bertahan hidup kan. Dan gitu dia kan kawin, dia beranak kan. Itu level hewan loh, bukan level manusia. Jadi manusia jauh lebih mulia dari itu jauh, harusnya. Karena manusia itu adalah makhluk spiritual. Jadi harusnya hidupnya itu bukan sekedar hidup di level hewan seperti itu, bukan cuman makan, kerja, cari buat hidup terus sama beranak cucu. Tapi manusia itu makhluk spiritual yang mesti hidupnya itu punya tujuan-tujuan ilahi. Nah, makanya tadi kenapa aku bilang kingdom mindsetnya ini harus dicampur sama pernikahan. Ada sudut spiritual di pernikahan, ada sudut spiritual di pekerjaan, ada tujuan-tujuan Tuhan gitu. Kalau enggak kita hidupnya cuma sebagai binatang, cuma sekedar hidup kan, gitu. Nah kita punya tujuan memperlebar kerajaan Allah di bumi lewat tempat kerja kita sama keluarga kita. Ya itu yang jadi murid dan memuridkan itu sebetulnya. Dan tugas orang tua di rumah adalah faith at home ya, balik lagi ke kita itu ya. Menanamkan faith at home. Menanamkan faith at home itu adalah jadi disciple maker buat anak-anaknya. Jadi modelnya Yesus buat anak-anaknya. Mungkin gak sempurna, tapi berusaha. Berusaha dalam kasih karunia Tuhan ya. Nah ini satu saya bacain ya terakhir sebagai closing statementnya ya. Pernikahan dan pekerjaan adalah sebuah wadah atau tempat untuk menjadi murid dan memuridkan orang lain. Itu intinya. Pelebaran kerajaan surga ya. Artinya menjadikan diri kita serupa Yesus, jadi jebakannya Yesus, dan artinya juga sama juga dengan menyangkal kebohongan dan berhala hati kita. Ya kan? Jadi serupa Yesus sama menyangkal berhala itu kan satu proses yang sama. Dan menularkan Kristus pada orang lain melalui perkataan perbuatan kita supaya orang-orang di sekitar kita makin kenal dan makin memuliakan Tuhan. Misi memperlebar kerajaan surga ada di dalam keluarga dan tempat kerja kita. Jadi tanamlah gereja mini di keluarga, tanamlah gereja di tempat kerja. Jadi gereja itu bukan di gedung sini doang. Gitu. Nah itu mungkin intinya. Itu intinya ya. Memperlebar kerajaan surga. Memperlebar kerajaan surga. Oke. Nah, kalau encouragement dari aku ya. Hari ini bukan sebuah kebetulan teman-teman sekalian nonton podcast ini ya ya. Nah, kalau misalnya pun udah terlanjur sampai umur sekian atau udah nikah atau udah kerja, kita selama ini nggak mencerminkan sebagai murid Kristus. That's okay, itu udah in the past, udah masa lalu. Tapi hari ini kita mendengarkan ini bukan sebuah kebetulan. Yuk, aku mau ajak teman-teman semua yang family, yang kerja atau siapapun kalian, yuk sama-sama kita belajar menjadi murid Kristus yang lebih baik lagi. Mau lewat suluk, mau lewat manapun terserah. Yang penting kita mau jadi murid Kristus yang lebih baik lagi. Cari komunitasnya. Cari komunitas yang baik. Nah, bukan untuk mengekang kita ya ya. Tapi sebenarnya justru dari tadi yang kita bicarakan kebenaran yang aku tahu. Malah akan kebenaran Tuhan sebagai murid Kristus itu membuat kita tuh aman, secure. Sehingga kita lebih happy hidupnya. Kita melakukan segala satu juga lebih happy, merit lebih happy, kerja potensial juga lebih maksimal dan kita nggak stres. Nah sebenarnya itu baik buat kita ya. Tapi bukan kita sok Kristen murid tuh enggak, that's not that. Tapi ini untuk kebaikan kita semua. Kebaikan kita sama orang-orang di sekitar kita. Sama orang-orang sekitar kita jadi pembawa damai kan. Betul. Jadi oke.
sekian podcast kita hari ini. Thank you so much Ko Neil untuk diskusinya. Jangan lupa keep growing your faith at home. See you guys. See you, bye-bye. Selamanya mengasihi Engkau, tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segala.